Oke, iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik nih semua. Siapa yang habis pergi LDK? Ada berapa orang? Kapan pulang? Kemarin. Oh, kemarin dulu hari Sabtu. Baru habis itu hari Minggu kalian keluyuran lagi, tidak? Oh, enggak, istirahat Ji. Ya. Oke, oke, oke. Ya, nanti yang LDK berarti kalian akan ikut ulangan susulan ya. Ulangan susulan sebaiknya gabung nih semua yang LDK semua langsung susulan. Cuma hari ini nggak bisa karena ada rapat. Berarti besok nih di jam pengayaan ya. Nanti kasih tahu juga kelas-kelas yang lain supaya langsung satu kali. Oke. Oh, Ibu tidak akan bahas ya. Sebetulnya Ibu mau review tentang ulangannya, tapi ada masih belum ulangan, jadi jangan nih. Nanti kamu lihat saja sendiri, oke? Nah, sekarang Ibu mau kalian ingat kembali tentang induksi magnet, ya, kemudian gaya Lorentz. Bagaimana kalau partikel itu yang berada di dalam medan magnet ya, yang lalu punya. Jadi kalau misalnya ini harus di-share ulang nih, kalau tersendat-sendat begini. Nah, ya, oke ya. Jadi partikel, ini misalnya induksi magnetnya. Cross kemarin apa? Keluar atau masuk? Keluar bidang kertas ya. Oke, keluar bidang kertas kalau cross. Nah, ini induksi magnetnya adalah B gitu ya. Ini adalah B. Kemudian ada partikel yang bergerak di dalam atau masuk ke dalam medan magnet ini ya. Ada partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi kecepatannya kita anggaplah adalah V ya. Kecepatannya itu adalah V. Ini adalah kecepatannya V. Nah, maka lintasan yang dibentuk oleh partikel ini akan berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Nah, di dalam dia bergerak melingkar itu berarti dia mengalami gaya apa? Ada gaya apa? Sentripetal ya, mengalami gaya sentripetal. Ada yang ingat rumusnya gaya sentripetal? F sama dengan apa? Iya, kok. Lah iya, tapi ini gaya sentripetal itu gerak melingkar itu adalah pelajaran kelas 10 masalahnya. Kelas 10 gerak melingkar. Benda mengalami gerak melingkar, ya. Itu mengalami gaya apa? Gaya sentripetal. Rumus gaya sentripetal itu apa? Kelas 10 sudah belajar tentang gerak melingkar, ya. Kemudian di kelas 11 itu kamu juga tentang gravitasi ya, gravitasi Newton itu. Ya, dalam apa planet yang bergerak, itu kan juga bergerak. Nah, itu mengalami gaya apa? Yang menuju ke pusat lingkaran, itu namanya gaya apa? Bukan gaya gravitasi. Benda bergerak melingkar. Aduh, masa kalian lupa? Wih, itu belajar tentang gerak loh ya. Ya, kalau misalnya ada tali bandul, lalu kita putar-putar seperti ini. Ya, ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya apa lagi yang menyebabkan benda itu bisa terlepas dari lintasannya. Matilah saya. Kalau begitu, digerak melingkar beraturan itu ada loh ya. Ada. Ada namanya yang menuju ke pusat itu namanya gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal itu nanti F itu ya sama dengan M dikalikan alfa. Ada yang ingat alfa? Alfa itu apa? Bukan sudut loh ya. Percepatan sudut, bukan sudut, tapi percepatan sudut. Digerak melingkar itu ada. Ya, kalau digerak lurus itu G, L, B, 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 digerak melingkar ada G, M, B, B. Gerak melingkar berubah beraturan. Lalu kalau kecepatan awal di GLBB itu adalah V0, maka kecepatan sudut di sini apa? Ada yang ingat lambangnya apa? Kecepatan sudut? Omega, berarti omega 0. Lalu kalau kecepatan akhir di sini adalah VT, maka di sini jadi omega T. Kemudian hubungan antara V dengan omega itu apa? Kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Wow, keren. Kalian lupa semua.
sama dengan omega dikalikan dengan R. Kemudian A percepatan itu sama saja dengan alfa dikalikan dengan R. Ya. Berarti apa? Alfa sama dengan apa? A dibagi dengan R ya. Jadi nanti di sini kalau kita masuk, maka kemudian A itu kan sama dengan apa? Delta V dibagi dengan delta T kan? Mati nih saya. Jadi gaya sentripetal itu dirumuskan sama dengan M dikalikan V kuadrat dibagi dengan R. Jadi alfa itu sama saja dengan V kuadrat dibagi dengan R ya. Itu. Astaga. Lupa nih semua. Jadi gimana itu kalau kalian lupa semua? Bentar. Oke ya, jadi itu ya. Nah sekarang, untuk gaya yang dialami oleh partikel yang berada di dalam medan magnet ya, itu adalah gaya Lorentz. Nah besarnya daripada gaya Lorentz ini adalah FL, itu sama dengan Q dikalikan V dikalikan dengan B. QVB, di mana B itu adalah induksi magnet, V-nya adalah velocity kecepatan, Q-nya adalah muatan. Nah, ada keseimbangan di sini antara Fs dengan Fl. Itu berarti apa? Fs akan sama dengan Fl, atau gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal, karena ini lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi di gaya sentripetal di sini adalah V kuadrat dibagi dengan R, ini sama saja dengan Q dikalikan V dikalikan dengan B. Ada apa yang bisa dicoret? V-nya bisa dicoret, sehingga kita menghasilkan apa? M dikalikan V per R akan sama dengan apa? Q dikalikan B. Atau ini boleh naik ke sini? Ini bisa ya? Maka M, V sama dengan Q, B, R. Oke. Dari MV sama dengan Q, B, R. Berarti kita bisa cari massa dong. Kalau kita mau cari massa sama dengan apa? Q, B, R dibagi dengan V. Kalau kita mau cari kecepatannya, V-nya? Q, B, R dibagi dengan M. Kalau kita mau cari Q-nya, MV dibagi BR. Kalau kita mau cari B-nya, MV dibagi dengan QR. Kalau kita mau cari R-nya, sama dengan apa? Sama dengan apa? Yo, oke ya. MV per QB. Oke. Ini berarti sama dengan MV dibagi dengan QB ya. Nah, misalnya nih ya. Ini jadi dari rumus ini nih kamu bisa membuat berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Bisa 5 soal dibikin. Nah, sekarang misalnya ya, misalnya ada sebuah partikel. Partikelnya misalnya masanya sama dengan 5 mikrogram. Masuk ke dalam induksi magnet, B-nya misalnya sama dengan 8 Tesla. Sehingga dia membentuk lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari misalnya sama dengan 5 mm. Kira-kira apa yang bisa ditanyakan ini? Dengan kecepatan misalnya V-nya sama dengan 40 meter per sekon. Ada M, ada B, ada R, ada V. Berarti apa? Q. Maka besarnya Q, muatan itu sama dengan berapa? Apa yang harus kita lakukan tadi? M, V sama dengan apa? Q, B, R. Ya, ini berasal dari mana? Kamu harus bisa turunkan tadi. Fs sama dengan apa? Fl. Fs apa rumusnya? M, V kuadrat per R sama dengan apa? Q, V, B. Bukan Q, B, R ya. V-nya dicoret ya dari sini. Maka kita menghasilkan MV sama dengan Q, BR. Ini kamu harus tahu dari mana ya asalnya, kenapa itu. Nah, sekarang kalau udah tahu ini, maka kita tinggal masukkan ini, berarti untuk mencari Q berarti akan sama dengan apa? MV dibagi dengan BR. Biasakan kalau kalian mengerjakan soal itu turunkan rumusnya, supaya kamu terlatih untuk menurunkan rumus, tidak menghafal rumus. Ya, tapi kita hanya menghafal konsep dasarnya. Jadi basically-nya dari ini itu kan gaya sentripetalnya sama dengan gaya Lorentz, itu saja. Nah, supaya terbiasa. Nah, sekarang kita tinggal kasih masuk nih. Kalau rumusnya udah benar, sisa matematikanya nih, ya. Massa berapa gram? 5 mikrogram. Ini harus diubah kemana? Ke kilo. Oke, berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat berapa? Mikro ke gram berapa? Minus 6. Gram ke kilo berapa? Min 3. Min 6, min 3. Berarti ya 10 pangkat minus 9 di sini adalah kilogram. Kilogram, kemudian V-nya
dalam 40 meter per sekon udah cocok. Lalu kita bagi dengan B-nya berapa? 8 Tesla. Lalu R-nya berapa? 5 mm, berarti 5 kali 10 pangkat minus. Harus ubah ke meter. Min berapa? Wih, siapa lagi itu di belakang itu sudah? Lihat ke papan sini, bukan lihat ke tembok sana ya. Jangan, coba duduknya yang tegap. Ya, jangan sambil sandar-sandar di meja ya. Oke, 10 pangkat berapa? Minus 3. Mili ke meter tuh min 3 ya, ini dalam meter. Oke. Nah, sekarang apakah ada yang bisa dicoret angkanya? Angka berapa? 5 kita coret ya. Oke. 5 kita coret, kemudian ini 40 dengan 8. 5 juga. Oke, berarti sama dengan berapa? 5 kali 10 pangkat minus 6. Ini dalam kolom atau sama dengan 5 mikrokolom. Ya. It's so easy. Ya, ini nanti soal keluar satu nomor di soal isai. Ya, di soal isai. Tapi apakah yang ditanyakan Q, apakah M, apakah B, apakah R, apakah V, Ibu nggak tahu. Nah, sebaiknya sekarang kita kerjakan semuanya, gitu ya. Oke, soal nomor 1. Ya, muatan Q sama dengan misalnya 8 mikrokolom masuk ke dalam induksi magnet B, ya, misalnya sama dengan 20 mili Tesla dengan kecepatan anggaplah 20 meter per sekon. Ada Q, ada. Sehingga membentuk lintasan dengan jari-jari misalnya sama dengan 12 mm. Jadi apa yang dicari ini kira-kira? Apa yang dicari? Massa, oke. Jadi ditanyakan berapakah massanya? M sama dengan berapa? Masing-masing nomor kamu tulis rumusnya harus ya. FF sama dengan FL ya. Bukan mau mempersulit, tidak. Supaya kamu terbiasa. Nah, kadang kalau tidak dipaksa dengan secara seperti itu, kalian tidak akan bikin masalahnya. Oke? Itu soal nomor 1. Coba langsung kerjakan saja. Hah? Apa? Ini ada 8 mikrokolom. Kenapa? Oh, kenapa bisa? Ya, 8 mikrokolom ya. Oke, Ibu tuliskan lagi di sini nih. Q sama dengan 8 mikrokolom. Masalah di Ibu nggak terpotong jadi. Oke, nomor 2 ya. Oke. Bentar. Apa? Loh, Fs sama dengan apa tadi? F Lorentz ya. Fs itu mv kuadrat per R. Nih. mv kuadrat per R. F Lorentz-nya itu adalah Q kalikan V dikalikan B ya. Q VB. Kenapa sih hilang-hilang? Mulai nih kabelnya. Error. Atau mau dicatat dulu? Oke, bentar ya. Ibu skip dulu, Pale. Oke. Aku pause dulu. Oke ya, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, misalnya ada sebuah partikel dengan muatan misalnya sama dengan 8 mikrokolom, bergerak dengan kecepatan misalnya sama dengan 50 meter per sekon, kemudian massa dari partikel itu sama dengan 2 pikogram ya, pikogram, lalu ditanyakan berapakah jari-jari lintasannya ya, lintasannya sama dengan berapa jika dia masuk ke dalam medan magnet sebesar misalnya 50 Tesla gitu ya. Itu soal nomor 2. Berarti R yang dicari ya. Sekarang piko 10 pangkat min berapa? Enggak tahu. Aduh. Mili ya, itu gram, ini berarti sama dengan 10 pangkat minus 3 gram ya. Kemudian apalagi berikutnya mikrogram itu berarti 10 pangkat minus 6 gram ya. Lalu berikutnya nanogram itu berarti sama dengan 10 pangkat min 9 gram. Lalu ada pikogram berarti sama dengan 10 pangkat min ya 12 gram. Kalau pergi ke kilogram berarti tambah lagi min 3. Makanya sama dengan 10 pangkat min 6 kilogram. Di sini berarti 10 pangkat berapa? Min 9 kilogram. Ini berarti sama dengan berapa? 10 pangkat min 12 kilogram, maka di sini sama dengan 10 pangkat minus 15 kilogram ya. Seperti itu ya. Semuanya sama aja awal-awalannya, mulai mili, mikro, kemudian nano, piko ya.
Nah, sama saja seperti yang kalau yang kilo. Kilo, gram, menuju ke gram, berarti 10 pangkat berapa? 3 gram. Lalu habis kilo apa? Mega. Mega gram. Berarti 10 pangkat 6 gram. Ya. Kemudian habis mega apa? Giga. Giga gram. Ya, berarti apa? 10 pangkat 9 gram. Kemudian habis itu habis giga apa? Teragram. Loh, sekarang berapa tera itu? Kapasitas terabyte. Nah, kan ada megabyte, gigabyte kan? Nah, sudah sampai di terabyte kan sekarang kan? Berarti 10 pangkat berapa? 12. Di sini berarti gram. Habis tera itu kalau tidak salah apa lagi ya? Di atasnya tera apa? Ada yang tahu? Di atasnya tera apa? Oh ya, nanti kamu cari tahu lah ya. Oke, itu nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Tadi sudah cari apa tadi pertama? Yang nomor 1 cari apa? Massa. Nomor 2 cari apa? Jari-jari. Oke, berarti soal nomor 3 lagi ya. Soal nomor 3 cari B lah. Cari B berarti ini ada muatan Q-nya misalnya sama dengan 12 mikrokolom ya. Masanya sama dengan misalnya 5 mikrogram gitu ya. Kemudian membentuk lintasan berjari-jari misalnya 2 milimeter. Dengan kecepatan anggaplah sama dengan 45 meter per sekon. Ditanyakan B-nya sama dengan berapa? Atau jangan 45 deh. 40 aja ya supaya kamu ngitungnya gampang gitu. Iya, catatan aja. Bisa kerja selesai sampai apa ini nah? Oke, berarti cari B ya. Nomor 3 cari B, lalu soal nomor 4 RB sudah, kemudian cari V ya. Misalnya Q sama dengan, anggaplah sama dengan 6 mikrokolom. Kemudian masanya sama dengan 2 miligram. Lalu jari-jarinya sama dengan 4 milimeter. Kemudian B-nya sama dengan 25 Tesla. Ditanyakan kecepatannya sama dengan berapa? M, B, R, apa lagi yang belum? Cari apa? I ya, oke cari I ya. Ada partikel dengan massa misalnya sama dengan 4 mikrogram. Kemudian masuk ke dalam medan magnet dengan besar 150 Tesla. Dengan kecepatan misalnya sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian massanya sama dengan misalnya 5 mikrogram. Sudah massa ya, massa sudah. Jadi yang belum apa nih? Jari-jari ya, R-nya oke. Membentuk lintasan dengan jari-jari sama dengan 5 milimeter. Ditanyakan Q-nya sama dengan berapa. Oke. Oke ya, ini Ibu tambahkan lagi satu soal ya. Ibu arusnya Ibu kasih turun nih. Ini adalah I1, ini I2-nya ke sana. I2, ini adalah A, B, C, D. Anggaplah ini sama dengan 10 cm, yang ini sama dengan 20 cm, ini 10 cm. I1-nya mau berapa? Berapa ampere? 20, oke. I2-nya mau berapa? 10 ampere, oke ya. Cari di sini F, A, B, C, D sama dengan berapa? F apa yang saling menghilangkan? DA dengan BC ya. Oke. Nah, nanti kamu lukis nih. Ini kalau arusnya turun berarti B-nya kemana coba? B1 kemana? Masuk atau keluar? Turun, kiri masuk, kanan keluar. Berarti B-nya ke sana ya. Ini ya. Nah, udah tuh, udah dicariin tuh B-nya. Oke. Sekarang berarti Lorentz-nya tuh. Lorentz-nya di AB kemana? Masuk, arusnya AB naik atau turun? Arusnya AB naik atau turun? Yo, itu kamu harus digambar dulu. Ini kan ke sini, berarti ini di sini turun, ini ke kanan, yang ini naik. Ya, masuk naik. F-nya kemana? Kemana F? Ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ini F. Kemudian yang di DC
masuk turun ke kanan. Oke ya. Oke. Kalau yang di sini masuk kiri. Berarti turun ya. Yang di sini masuk kanan. Berarti naik ya. Oke. Tapi itu kan saling menghilangkan ya. Oke, satu nomor itu tambahin. Hah? Iya, di catatan aja nggak apa-apa.